Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofrianti dari Prodi Kewirausahaan. Jadi saya akan membahas sedikit tentang merancang dan mengelola pemasaran jasa. Yang pertama, merancang dan mengelola jasa. Ketika perusahaan produk merasa semakin sulit untuk membedakan produk fisik mereka berpaling ke diferensiasi layanan. Banyak pada kenyataannya menemukan keuntungan yang signifikan dalam memberikan layanan yang unggul. Apakah itu berarti pengiriman yang tepat waktu, jawaban yang lebih baik dan lebih cepat dari pertanyaan, atau resolusi yang lebih cepat dari keluhan? Penyedia layanan terbaik tahu keunggulan tersebut dengan baik dan juga bagaimana cara untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang tak terlupakan. B. Mengelola merek jasa. A. Mendiferensiasi jasa. Tawaran jasa dapat didiferensiasi dengan beberapa cara. Pada industri penerbangan, berbagai perusahaan penerbangan telah memperkenalkan fitur seperti program bioskop, barang kenangan yang dijual, layanan telepon dari udara ke darat, dan pemberian hadiah atas pelanggan yang sering naik pesawat mereka. Yang ke-B, menyusun strategi merek jasa. Yang pertama, pemilihan unsur merek. Ingatan atas merek menjadi penentu keberhasilan penjualan. Pada kasus ini, nama merek yang mudah diingat menjadi sangat penting. Unsur merek lain, logo, simbol, karakter, dan slogan juga mampu membangun kesadaran akan merek dan citra merek. Karena produk fisiknya tidak muncul, fasilitas fisik, rancangan lingkungan, tempat penerimaan tamu, baju seragam, materi bangunan menjadi sangat penting. Yang kedua, penetapan dimensi citra atau image. Asosiasi atas organisasi cenderung menjadi asosiasi merek yang sangat penting. Salah satu asosiasi yang sangat penting ialah kredibilitas dan persepsi kepakaran, kemampuan dipercaya, dan kepantasan untuk disukai. Yang ketiga, perancangan strategi pemerakan. Jasa juga harus memikirkan penyusunan hierarki merek dan portofolio merek yang memungkinkan position dan pembidikan sejumlah segmen pasar yang berbeda-beda. Hilton Hotels memiliki portofolio merek yang meliputi Hilton Garden Inn yang membidik para pelancong bisnis yang berkantong tipis. Selanjutnya, bagian C, tingkat merek jasa. Upaya untuk membangun suatu merek yang kuat sudah pasti juga relevan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. Bahkan karena sifat jasa yang intangible, tidak terlihat dan tidak dapat disentuh, maka upaya untuk membentuk merek yang kuat dari perusahaan jasa sudah pasti sangat penting atau bahkan tidak kalah penting. Perusahaan jasa yang memiliki merek yang kuat akan mendorong pelanggan untuk memilih merek mereka karena menawarkan value yang lebih tinggi dan resiko yang lebih rendah bila memilih merek yang kuat. D. Perilaku konsumen jasa. Yang pertama, memahami model 3 tahap konsumsi jasa. Yang kedua, mempelajari bagaimana para konsumen mengevaluasi dan memilih sejumlah penawaran jasa dan mengapa mereka mengalami kesulitan dalam mengevaluasi jasa. Yang ketiga, mengetahui resiko yang dirasakan para pelanggan dalam membeli jasa serta strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi persepsi resiko para konsumen. Yang keempat, memahami bagaimana para pelanggan membentuk ekspektasi terhadap jasa dan berbagai komponen dari ekspektasi tersebut. Yang kelima, membedakan pengalaman para pelanggan dan mengevaluasi perbandingan antara jasa berkontak tinggi dan berkontak rendah. Yang keenam, mengenali model-model servaction dan memahami interaksi-interaksi yang bersama-sama menciptakan pengalaman jasa. Yang ketujuh, memperoleh wawasan dengan memandang bahwa transaksi interaksi jasa adalah suatu bentuk teater. Yang kedelapan, mengetahui bagaimana teori peran dan naskah dapat memberikan kontribusi untuk lebih memahami jasa. 9. Mengetahui bagaimana para pelanggan mengevaluasi jasa dan hal-hal yang menentukan kepuasan mereka. E. Desain jasa. Sistem pengoperasian dan penyampaian jasa dibutuhkan agar
operasi jasa dapat berlangsung dengan semestinya. Sistem ini harus dirancang sedemikian rupa agar nantinya menghasilkan bentuk jasa yang efektif bagi pelanggan. Baik, itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai merancang dan mengelola pemasaran jasa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.